Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3. Nama saya Sylvia, lalu ada teman saya Gabriel, Agnes, Vanessa, Hiskia, Hana, dan Rachel. Pada video ini, kami akan membahas topik menarik mengenai keberagaman budaya di Indonesia. Tanpa menunggu lebih lama lagi, yuk kita dengar penjelasannya. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan wilayah yang sangat luas, membentang dari Sabang hingga Merauke. Hal ini menjadikan Indonesia memiliki keragaman budaya yang luar biasa. Keragaman budaya tersebut terdiri dari musik, tarian, makanan, pakaian, dan juga agama. Namun, era globalisasi memberikan dampak negatif yang cukup signifikan untuk keberagaman budaya di Indonesia sehingga menjadi hampir punah dan di sisi lain, rasa cinta dan kebanggaan terhadap keberagaman budaya lokal yang dimiliki masyarakat Indonesia sendiri telah hilang. Hal ini disebabkan karena para generasi muda lebih tertarik dan menyukai budaya asing yang lebih modern. Sehingga dengan adanya permasalahan tersebut, kami berinisiatif untuk memperkenalkan akulturasi budaya antar budaya Indonesia dengan budaya asing yang telah ada di Indonesia. Selanjutnya, yuk kita dengerin penjelasan Agnes mengenai kebudayaan di Indonesia. Tiap daerah mempunyai tarian daerah masing-masing dengan peruntukan yang berbeda. Semisal untuk upacara keagamaan atau kematian, menyebut panen, tamu agung, dan lain-lain. Contohnya seperti tarian kecak dan pendet dari Bali atau tari reok Ponorogo dari Jawa Timur. Makanan juga merupakan budaya daerah. Contohnya kerak telur dari Jakarta atau papeda dari Maluku dan Papua, serta masih banyak lagi. Lagu tradisional bersifat kedaerahan dengan lirik dan bahasa daerahnya masing-masing. Contohnya Bongo Jempa dari Aceh atau Anging Mamiri dari Sulawesi Selatan. Serta alat musik tradisional yang digunakan memiliki khas dari daerahnya masing-masing, seperti angklung, beduk, calung, gamelan, dan sebagainya. Indonesia juga mempunyai beragam kebudayaan dari pakaian, agama, dan bahasa. Kebudayaan pakaian dan bahasa di tiap wilayah Indonesia berbeda-beda dan mempunyai ciri khas masing-masing. Seperti Jawa Tengah mempunyai pakaian adat kebaya dan Maluku mempunyai pakaian adat celeng. Lalu tiap-tiap daerah juga mempunyai bahasanya masing-masing, seperti di Nusa Tenggara Timur mempunyai bahasa Alor dan Sumatera mempunyai bahasa Batak. Tidak hanya itu, Indonesia mempunyai keragaman agama di mana ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Protestan, dan Konghucu, di mana pengikutnya tersebar di seluruh Nusantara. Dampak masuknya budaya asing ke Indonesia menyebabkan perubahan nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia semakin melemah. Hal ini dapat dijelaskan melalui perubahan secara mendadak cara berpakaian masyarakat di kalangan remaja. Perubahan sangat drastis bisa kita rasakan dari anak muda yang pakaiannya biasa tertutup, sopan dan rapi, kini mereka lebih terbuka, ketat, dan terlihat kurang sopan. Tingkat kesehatan di Indonesia juga semakin berkurang akibat makanan western, terutama makanan cepat saji yang terus berkembang di Indonesia. Hal ini dapat dijelaskan terutama melalui kasus penyakit atau obesitas yang dialami oleh beberapa masyarakat Indonesia akibat mengonsumsi budaya makanan negara lain. Cara mengatasi dampak masuknya budaya asing itu ada beberapa cara, dan salah satunya adalah dengan melakukan akulturasi. Dari segi musik, contoh itu seperti Lati yang merupakan gabungan dari budaya Jawa dengan Barat. Dari segi tarian itu contohnya seperti tari lenong yang merupakan gabungan dari budaya Betawi dengan Cina. Dari segi makanan, contoh seperti kue lapis legit, semur, dan perkedel yang merupakan gabungan budaya Belanda dengan Indonesia. Lalu ada juga lumpia, lontong, cap gomeh, bakso, dan mie ayam yang merupakan gabungan budaya dari Indonesia dengan tradisi Tionghoa. Serta yang terakhir ada pai susu yang merupakan gabungan budaya Hong Kong, Portugis, dan Indonesia. Cara menghadapi masuknya budaya asing ke Indonesia melalui akulturasi dari segi pakaian, yaitu dengan cara memodifikasi pakaian tradisional agar menjadi lebih modern dan sesuai tren sehingga dapat lebih sering digunakan oleh masyarakat muda di Indonesia. Contohnya memodifikasi batik ataupun kebaya agar sesuai dengan tren saat ini. Dan dari segi bahasa adalah dengan belajar bahasa asing, tapi harus tetap mengakui dan menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari karena sebagai jati diri bangsa dan kebanggaan nasional.
Nah, selain hanya mengetahui akulturasi yang sudah ada, kita juga dapat turut serta berinovasi untuk menciptakan karya dalam bentuk akulturasi. Hal ini dapat menarik kita sebagai generasi muda untuk dapat sekaligus memperkenalkan budaya kita ke negara asing. Selain itu, kita juga disarankan untuk mengikuti dan mempelajari kegiatan kebudayaan lokal, misalnya dalam Festival Batik Nusantara yang melibatkan kreasi batik modern anak-anak sekolah, hingga fashion show dengan skala yang sangat besar. Kemudian melihat kualitas produk lokal saat ini yang tidak kalah baik dengan produk impor, kita dapat menggunakan produk lokal sebagai wujud nyata kita dalam melestarikan dan mencintai budaya lokal. Dan terakhir, kita sebagai generasi muda harus bijak dalam memilah informasi mana yang positif dan mana yang negatif yang dapat mengancam budaya kita. Sekian penjelasan kami mengenai keberagaman budaya di Indonesia. Semoga dapat menambah wawasan teman-teman, dan mari kita bersama-sama ikut serta dalam menjaga kelestarian budaya di Indonesia. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa lagi.